Ku tak tahu Tuhan, pernah ku rasakan hari mereka dan ku tak berdaya menghadapi semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja di setiap hari. Puji mata jadi kulihatnya. Dari Paulus ayo mengingatkan kepada kita, ayo Bapak Ibu yang umur 50, 60, 70, yang umur 10, yang umur 20, 30, sama-sama kita ada dalam rangkaian pertandingan. Ya, bahkan di dalam, kembali lagi kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, dikatakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Perhatikan, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Artinya apa itu ikrar? Bapak Ibu saudara-saudara, komit ya. Sebenarnya lebih di atas kelas itu, ikrar itu. Di atas komit. Kita komit terus mempertahankan iman kita. Ya. Karena apa? Coba Bapak Ibu saudara-saudara lihat. Kita punya tangan. Coba lihat kita punya tangan. Ya, di tangan kita, lihat dulu tangan kita. Di tangan kita ada goresan M. Betul? Nggak usah lihat wajah saya, lihat dulu tangan kita. Oke? Ya, semua saya pastikan ada goresan M. Betul? Ya kan? Nggak ada U di sini, uang. Tapi di sini M. Ya. Begini Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Latin bilang begini, M sebelah kiri itu memento. M sebelah kanan itu mori. Coba kita lihat. Semua M kan ya. Memento mori. Coba ngomong bersama-sama. 2, 3. Memento mori. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau di bahasa Indonesia kan dikatakan begini. Ingatlah kematianmu. Kita ini tidak ada sama katakan sama-sama begini. Semua kita di ruangan ini tidak ada yang kebal dengan kematian. Betul? Betul ya? Kecuali nanti kalau Tuhan datang kita belum meninggal, dan itu yang kita nanti-nantikan. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa, saya nggak melewati kematian. Tuhan datang, itu enak banget. Tapi satu hal yang sama kata konsep ini tidak ada yang kebal dengan kematian. Itu yang dibilang memento mori, ingatlah kematianmu. Engkau yang masih muda, bahkan engkau yang sudah tua. Jangan yang sudah yang tua sudah berpikir, saya pesimis, saya nggak tahu lagi masih bisa nggak menjalani tahun 2025 ini. Finish sampai nanti bulan Desember. Sementara anak muda berpikir, tahun 2025 ini saya punya mimpi yang luar biasa. Bukan hanya saja tahun 2025, tapi 10 tahun ke depan dengan bangga, dengan sombongnya. Ternyata malamnya dia dapat berita duka anak muda itu. Kita nggak tahu kematian. Betul? Karena memang dibilang pertandingan. Alkitab berkata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan sama Tuhan. Waktu engkau dibaptis, saya pastikan semua kita sudah dibaptis. Amin. Ada yang senyum-senyum. Cepat-cepat harus dibaptis. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7. Sama-sama kita baca biar ayat terakhir ini juga menjadi apa ya saya bilang pukulan rohani juga ya, harus ditemplak kita yang hidup-hidup.
yang sudah meninggal sudah selesai, sudah game. Kita yang masih hidup ini, yang masih bernafas, ya. Sama-sama kita baca dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota. Yang dikatakan yaitu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, pelajaran apa yang kita dapat dari ayat terakhir ini? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan tidak mau sia-siakan kita dalam pertandingan. Ya, Tuhan melihat kalau kita dalam pertandingan lalu kita berhasil menang, maka ada hadiah, ada kado. Amin. Ya kan, dari kemarin bulan Desember kita dapat kado. Ya, apalagi hari kemarin Lucy Fajar mungkin dapat kado. Ya, tapi kado yang dari Tuhan dikatakan emas tulen lantainya. Yes. Amin. Dikatakan saya cuma ambil satu jenis saja yang ada di surga, lantainya emas tulen. Amin. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ya itu kado yang Tuhan berikan kepada mereka yang berhasil menang dalam pertandingan iman. Amin. Saya nggak mau bahas masalah yang sudah meninggal, karena selalu saya rindu setiap kita yang ada di dalam ibadah-ibadah perkabungan selalu hadir dalam ibadah-ibadah duka. Ya memang firman Tuhan itu jangan berpikir, firman Tuhan itu kan buat keluarga, firman Tuhan itu kan buat yang meninggal. Nggak ada Bapak Ibu. Yang menyiar firman Tuhan itu bagi yang datang. Kita yang datang, kita yang terima firman. Yang luruskan lagi, kalau sudah bengkok luruskan lagi perjalanan iman kita. Karena apa? Kita dalam pertandingan. Saya berapa kali kalah. Saya kembali lagi story. Waktu SMA itu berapa kali saya kalah. Rasanya gimana Bapak Ibu kalau kalah? Benar, malu ya. Ya kan apa lagi? Diomongin, aduh gak enak banget. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ayat kedua ini menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah pemegang kehidupan kita. Dia pencipta sorga, langit dan bumi serta alam semesta. Sehingga ayat 3 berkata, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Itulah manusia kita, digambarkan seperti kembang. Hari ini ada, besok lenyap. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami, ya Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah.
sidang jemaat yang berkabungan tentunya dalam cerita firman Tuhan, kita bisa melihat Musa sempat putus asa dengan perjalanan hidupnya. Tetapi bagi kita pada siang ini, saya tidak akan mengores dari sejarahnya Musa, tetapi bagaimana dikatakan ada satu ayat yang mari sama-sama kita boleh mengambil nilai. Dikatakan ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, ayat ini mengajarkan kami, ayo setiap hari sebelum kita kondisi keadaan seperti almarhum, kita bisa membuat satu perubahan di dalam perjalanan keimanan kita di hadapan Tuhan. Dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, maksudnya supaya perjalanan kita dari hari ke hari, bahkan khususnya kita sudah masuk di tahun 2025 ini, ada file hidup kita, ada value yang kita buat, yang kita berikan kepada sorga. Jangan sampai hari-hari yang kita jalani lebih banyak untuk kontribusi kita kepada dunia dibanding kepada sorga. Makanya Alkitab datang kepada kita, ayo kita mulai menghitung hari-hari. Misalnya hari ini saya sudah lakukan apa nih di hadapan Tuhan? Apakah lebih banyak untuk dunia kah? Apakah lebih banyak untuk saya sebagai manusia atau kepada Tuhan? Supaya saatnya Tuhan memanggil kita, sebagaimana saya sampaikan tadi di rumah duka, bahwa semuanya kita yang sudah punya tiket, sudah punya nomor antrian. Nomornya saya nggak tahu. Tetapi saya percaya kita yang ada saat ini sudah punya nomor antrian. Yang setuju katakan amin. Ya, siapapun kita, termasuk anak bayi, ya, semua kita sudah punya nomor antrian. Oleh karenanya dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa hati yang bijaksana? Hati yang takut akan Tuhan. Orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia akan mengerjakan keselamatannya. Tentunya dalam hal ini, ya, saya katakan bahwa kematian ini bukan akhir dari segalanya, Bapak Ibu. Jangan beranggapan bahwa, ya, kematian itu sudah akhir. Akhir di bumi, iya. Aktivitas, kegiatan, iya. Tetapi kalau kita yang ada di dalam Tuhan, bahwa kematian itu justru awal kehidupan kita yang kekal, yang abadi, yang tidak terbatas limitnya, durasinya, waktunya. Sehingga pada kesempatan ini kita menyadari bahwa kalau kita pada sewaktu-waktu nanti akan kembali kepada Pencipta, mari sama-sama kita berkata, Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang kita ini terbuat dari tanah, dari debu. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat terakhir, dikatakan ayat ke-19 dalam kitab Kejadian, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Seganteng-gantengnya kita dan secantik-cantiknya kita ini, Bapak Ibu, anak-anak muda, ingat bahan baku kita dari mana? Debu. Dari debu. Mau putih, mau hitam, ya kulit kita. Ya, kalau Alkitab sudah berkata apapun itu, ya produk kita itu dari, ya, debu dan tanah. Artinya apa di dalam ayat ini berkata, jangan sombong. Mungkin Bapak Ibu menatap sama saya dan berkata, apa pendeta, kenapa sih manusia itu diciptakan dari debu dan tanah? Ya kan, tanah itu, debu itu kan hina. Tanah itu tidak ada tidak ada berharga. Ya, kenapa nggak dibuat dari baja atau emas atau apapun? Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan pun juga bingung saya jawab.
Tetapi saya cuma jawabnya begini sederhana. Ya, bahwa kalau Tuhan ciptakan kita dari tanah, analoginya Bapak Ibu, tanah itu menghasilkan, ya, menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Dengan lain kata bahwa kehidupan kita ketika diciptakan dari tanah, mari kita hidup untuk menjadi berkat. Amin. Ya, selama kita masih hidup, mari biarlah kehidupan kita yang debu ini, yang tanah ini, kita bisa membantu sesama. Kalau kami sebagai orang Manado, ada kalimat yang membuat kami itu tidak pernah lupa. Sito, ada di sini orang Manado? Sito tumoto. Artinya apa itu, Tante? Menghidupkan orang. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Artinya itu saling menolong, membantu. Ya, jadi mari sama-sama, ya, ini menjadi PR tentunya bagi semua kita yang masih hidup. Mari kita lakukan ya yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, renungan singkat bagi semua kita yang hadir, bahkan khususnya keluarga. Ada ayat mengingatkan kepada kita, ayo suami atau ayah atau ibu dan adik-adik, yuk kita minta kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudaraku, untuk kita semuanya harus perlu kita ketahui, dunia ini sudah ada di injury time. Sebentar lagi kakinya Tuhan, kaki kanannya Tuhan itu sudah mau naik, sudah mau turun ke bumi. Ya, tak lama lagi Tuhan datanglah. Jadi sudah waktunya kita harus sungguh-sungguh cinta mati-matian sama Tuhan. Ya, mari sama-sama kita terus memperbaiki kerohanian kita. Apalagi di hadapan kita yang terbaring kaku ini anak muda. Saya mau sampaikan buat kita ini anak-anak muda yang hadir, ya, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, jangan berpikir karena masih muda, ya, kita lakukan apa saja. Ingat, kematian itu bukan nanti tua, kematian itu bukan nanti sakit. Tapi kapan saja kematian itu datang, kita siap. Amen. Yang setuju katakan amin. Amin. Anak-anak muda yang setuju katakan amin. Ya, jadi mari saatnya kita akan masuk dalam pemakaman.